kabar? Kita bertemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana weekend Anda yang mungkin sekarang banyak kegiatan ya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan bugar dan juga sehat. Termasuk mungkin buat Anda yang lagi menerapkan diet ya. Siapa yang lagi diet? Nah, ini relate nih dengan topik kita di Talk is Fun kali ini. Kita akan ngomongin soal diet ya. Banyak sekali metode-metode diet yang kita kenal, ada yang intermittent fasting mungkin, kemudian juga ada yang diet keto dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang nggak semua diet ini pas untuk tubuh atau mungkin juga dengan badan kita. Nah, bagaimana kadang-kadang kita susah ya untuk mengenali ini kira-kira kita tuh pasnya yang ideal tuh dietnya tuh yang kayak gimana, yang pastinya tetap badan tuh tetap fit, tetap sehat juga. Nah, untuk di Talk is Fun kali ini kita akan membahas seputar diet. Salah satunya di tamu atau narasumber yang pertama. Nah, kalau ini nih diet anti ribet ya, diet tetap sehat dengan cara apa? Dengan cara menghitung kalori. Siapa dia? Kita lihat ya. Tracking kalori itu ribet. Masih banyak orang yang merasa tracking kalori itu ribet. Padahal mah kalau kita memulai semua hal dari awal pasti memang terasa ribet. Minuman boba itu bisa 350 hingga 400 kalori. Bahkan ada beberapa minuman yang bisa sampai 500. Satu jenis liquid calories yang oke untuk dikonsumsi karena kandungan gizinya yang Ada yang DM aku minta dihitungin kalori makanan ini. Mari kita hitung. Coba kita hitung dari bahan. itu bisa 200 sampai 250 kalori. Minuman boba itu bisa 350 hingga 400 kalori. Bahkan ada beberapa minuman yang bisa sampai 500 kalori. Dan seringkali minuman seperti ini dominan isinya gula. Dengan satu cara ini, aku bisa tahu berapa kalori keripik pisang ini walaupun di sini nggak ada nutrition labelnya. Pertama, kita perlu cari tahu berapa berat bersih keripik pisang ini. Ini udah aku timbang, beratnya itu sekitar 264 gram. Asumsi aja berat plastiknya sekitar 10 gram. Oke, udah tahu kan tamu saya berikutnya siapa? Jadi gimana makanan yang Anda konsumsi hari ini sudah siap menghitung kalori bareng atau mungkin sudah defisit kalori berapa banyak? Kita hitung-hitung nanti ya bareng dengan Koko Hans. Ada Hans Christian, ada Koko Kalori kalau nama bekennya di sosial media ya, Ko Hans ya. Oke, apa kabar Ko Hans? Baik, thank you. Oke, Ko Hans, jadi kalau ngomongin soal bukan Koko Kalori, diet kalori ya kan, diet kalori. Awal mula diet kalori, tahu diet kalori gitu, itu tuh kapan gitu dan kenapa sih sebenarnya diet kalori ini? Kalau taunya itu mungkin dari zaman kuliah ya. Sebetulnya pendekatan yang aku pakai itu dulu disebutnya flexible dieting. Jadi memang udah populer lebih dulu di luar sana. Jadi karena di flexible dieting itu basically tidak ada pantangan makanan, cuman kita perlu hitung kebutuhan kalori kita berapa, selama kita makan sesuai dengan target kalori kita dan makronutrien itu nggak masalah. Jadi kita bebas dari pantangan makanan. Nah dari sana karena aku juga kepengen memperbaiki komposisi tubuh, merasa kalau dulu diet kok gitu-gitu aja. Gitu. Oh dulu berarti memang pelaku diet juga? Iya, karena dulu aku kecilnya gemuk. Tapi bukan diet kalori? Dulu bukan. Oke. Nah, semakin ke sini, makin gede, ngerasa kok stuck gitu, kayak susah ya. Padahal udah makan rebus-rebusan semua. Dulu pernah ngelakuin kayak gitu-gitu. Oh iya? Semua makan direbus, nggak apa-apa. Tapi ya progresnya gitu-gitu aja. Akhirnya mencoba lebih serius belajar, ternyata ya ketemu sama konsep ini. Ya dihitung basically dengan tracking kalori tadi itu. Jadi setelah di tracking kalori dengan benar ya progresnya mulai kelihatan. Karena sebetulnya ya selama ini walaupun makan rebus-rebusan, ternyata konsumsi kaloriku tuh berlebihan juga. Oke. Gitu. Ini sebenarnya kalau ngelihat menarik sih ngelihat apa konten-konten di Koko Kalori ini kan. Jadi kita nurunin berat badan, diet sambil belajar matematika. Karena semuanya dihitung. Kita tahu ya biasa kalau makan
beli enak, telan ya udah ya, nggak usah sampai ribet gitu ngitung-ngitung kalorinya berapa, matematikanya berapa. Nah, kalau hitung-hitungan kalori itu memang ada ilmunya atau gimana? Ilmunya ya berdasarkan tadi itu flexible dieting, karena konsepnya kan calorie in versus calorie out. Jadi prinsip utamanya di situ, hukum keseimbangan energi. Jadi untuk kalori masuk kita hitung ada formulanya, kalori masuk yang kita makan. Yang kita makan. Nah, oke. kalori keluar itu kita bisa hitung pakai formula kebutuhan kalori kita berapa. Oke. Nah, dengan dasar prinsip seperti ini, ketika kita tahu kebutuhan kalori kita berapa, justru dengan tahu berapa kalori yang kita makan, itu saya jadi bebas, saya mau makan apa aja boleh. Karena saya nggak takut lagi. Dulunya saya makan, aduh ini kalorinya berapa ya? Nah, orang-orang kan mungkin kayak gitu ya, ini kalorinya gede apa kecil ya? Jadi takut makan justru. Iya. Tapi ketika saya tahu kandungan kalori makanan tersebut, malah saya nggak takut. Oh, saya boleh makan ini kok, boleh makan itu kok, selama saya tahu kalorinya berapa. Jadi diet kalori itu tidak membatasi makanan apa, makanan ini nggak boleh makan. Sebenarnya semua makanan itu Semua boleh. makanan boleh. Jajan itu boleh. Boleh. Tapi ada prinsip dasarnya. Jadi memang kalau bisa 70-80% sebagian besar makanan kita itu dari nutritious whole foods. Makanan yang minim proses. Nah, sisanya 20-30% itu fun foodnya kita. Comfort food. Boleh makan apa aja basically. Oh, oke. Nah, dengan Makanan-makanan jahat itu ya. ya walaupun kurang baik sebetulnya membranding makanan baik dan jahat itu kan kurang tepat juga ya. Cuman ya boleh, jadi makan apa aja boleh. Oke. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal diet ya kok ya. Kadang-kadang suka masih nemuin nggak sih orang-orang mungkin yang salah pemahaman soal diet, menerapkan diet gitu. Terus kemudian bagaimana mereka mempraktikkan diet itu juga gitu. Masih ada? Sering. Sering? Sayangnya masih sering. Padahal kan literasinya lebih banyak, Iya. kemudahan mencari informasinya lebih Betul. banyak gitu. Kenapa? Mindset menurut saya ya. Karena mungkin pada dasarnya manusia suka yang instan. Nah, jadi kayak berburu-buru mencari pendekatan diet mana yang bisa memberikan hasil instan. Jadi menurutku kalau cari permasalahan paling mendasar kalau saya ketemu orang ya, mereka mengubah pola makan untuk dietnya itu hanya sementara aja. Jadi mereka beranggapan, oh aku lagi mau diet, aku akan merubah pola makanku, mau ekstrim sekalipun nggak apa-apa, hanya untuk mencapai berat badan yang dia mau. Nah, Jadi ketika udah nyampe, udah dia merasa oke, aku udah capek goalku, aku bakal kembali ke pola makanku yang lama. Nah, pola seperti itu berulang kali, makanya terjadilah diet yoyo. Baik diet orang apa yoyo? yoyo naik turun. Iya, naik turun. Karena orang rela untuk ekstrim sekali anti makan ini, anti makan itu, karena mereka dalam mindsetnya, wah aku cuma sementara doang kok. Cuma sebentar aja, tersiksa pun nggak apa-apa. Yang penting tercapai goalnya, habis itu udah kembali ke pola makan yang lama. Menurut aku itu mindset yang meleset paling besar ya, sebagian besar orang di sana menurut aku. Oke, apakah ini mindset juga? Kadang-kadang nanya gini, kok kalau misalkan kita mau ngurusin atau mau nurunin berat badan ya, mau ngilangin lemak gitu ya, kita butuh berapa kalori nih yang harus yang harus dihilangkan, harus berkurang gitu. Terus bagaimana badan tiap orang tuh kan beda-beda ya, nyesuain atau adjusting sama badan masing-masing orang gimana? Untuk tadi kan mengetahui kebutuhan kalori sebetulnya seperti yang disebut Kak Tiffany kan informasi sudah banyak ya. Ada banyak website sekarang untuk hitung kebutuhan kalori kita itu berapa. Biasanya kalau wanita di Indonesia itu seringkali berkisar 1.500 sampai 1.800, 2.000 kebanyakan. Oke. Tapi kalau rata-rata cowok gitu ya range-nya segitu. Kalau cowok mungkin 1.800 sampai 2.500. Jadi variabel yang berpengaruh itu usia, tinggi badan, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Oke. Itu nanti kita bisa hitung disebutnya BMR. Ibaratnya kayak kebutuhan kalori mendasar kita. Nah, angka BMR itu kita kalikan tingkat aktivitas. Biar dapat sebutannya TDEE atau kebutuhan kalori kita. Itu dia kenapa terkadang ketemu dua orang yang mungkin tinggi sama, berat sama, usia sama, tapi kok dia makan banyak nggak tambah gemuk, kitanya makan dikit kok tambah gemuk, karena tingkat aktivitasnya berbeda sekali. Oke, kameramen aku menyimak tuh katanya dia, iya ya, aku juga ya katanya dia, aku sama itu kayaknya sama, tapi kok dia nggak kurus, dia kok kurus tapi aku enggak gitu ya, aku nggak turun-turun gitu ya Mer. Jadi dari sana, ketika kita tahu kebutuhan kalorinya berapa, tinggal kita atur makan kita untuk defisit kalori sebutannya, yaitu kalori masuk lebih kecil daripada kalori keluar. Selama hal tersebut dicapai, 100% berat badan orang pasti turun.
walaupun makannya nggak dijaga sekalipun dalam tanda kutip ya, selama dia kalori defisit itu pasti berat badannya turun. Pasti ya? Pasti. Oke. Nah, ada juga pemahaman nih, ada fat loss, ada fat burning, ada weight loss. Oke. Sama atau tidak? Itu kadang-kadang Ya. suka persepsinya salah tuh. Biasa yang mengenai fat loss sama weight loss dulu. Kebanyakan orang itu, karena tadi saya sebut pengen yang instan, mereka hanya melihat weight loss-nya aja. Yang penting angka timbangan turun, udah nggak peduli. Mau yang turun itu apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita ngomongin fat loss, kita spesifik yang pengen kita turunin massa lemaknya. Oke. Sederhananya kan kalau kita ngomongin komposisi tubuh manusia, itu ada massa lemak dan massa otot, secara sederhana aja ya. Nah, kalau kita fat loss, kita kepengen massa lemaknya kita turunin, massa ototnya kita jaga. Nah, kalau orang yang weight loss, nggak peduli mau yang turun lemak, mau yang turun otot, yang penting timbangnya turun. Nah, itu dia akhirnya orang rela dengan pendekatan yang ekstrim-ekstrim tadi sekali. Kalau kita ngomongin fat loss, idealnya itu penurunan 0,5 sampai 1% per minggu. 1,5? 0,5 sampai 1% berat badan per minggu. Oh, itu idealnya Itu ya? idealnya kalau fat loss. Jadi kalau udah di atas 1 tuh? Kemungkinan besar komposisi ototnya ikut turun jadi meningkat resikonya. Nah, kalau ngomongin fat burning, ya sederhananya kita membakar lemak. Fat burning tidak sama dengan fat loss. Nah, orang bisa membakar lemak dengan sangat baik sekali, tapi kalau pada akhirnya dia tidak kalori defisit, berat badannya nggak akan turun juga. Oke. Jadi fat burning itu mungkin kayak sesaat aja, oh kita lagi membakar lemak nih. Tapi selama 24 jam kita gimana? Kita kalorinya defisit apa enggak? Kalau kalorinya enggak defisit, misalkan kalori surplus, ya pada akhirnya fat storage-nya akan lebih tinggi daripada fat burning-nya. Oke. Jadi walaupun membakar lemaknya banyak, tapi kalau menyetor lemaknya lebih banyak, ya berat badannya akan tetap naik. Oke. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi makanan yang ideal untuk tubuh kita itu makanan yang kayak gimana? Tapi jangan dijawab dulu kok. Oke. Nanti kita juga mau ajak Koko Kalori ya dengan pemirsa CNN, kita akan telur ceplok, bikin telur ceplok gitu. Apa kok telur ceplok? Tebak kalori cepat ala Koko Hans. Nah, tebak kalori cepat ala Koko Hans. Nanti mungkin ada beberapa makanan. Ini makanan yang relate banget sama kita sehari-hari, yang sering kita makan juga ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama Talk is Fun. Banyak orang beranggapan ketika suatu makanan dilabeli sehat, mereka makan berapapun nggak masalah. Karena dianggap sehat. Iya. Cuman semua makanan punya kandungan kalori. Tidak semua makanan sehat itu kalorinya kecil juga. Masih bersama saya Tiffany Raitama, dan juga ada Koko Kalori, Ko Hans ya, Hans Christian yang akan ngasih hitung-hitungan cepat ya, telur ceplok ya, beberapa makanan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita akan menghadirkan, menyajikan, aduh ini enak banget lagi kok. Gimana dong ini? Ada nasi padang. Tapi sebelum kita hitung ya, makanan yang ideal untuk tubuh kita artinya sebenarnya apapun ya, kita bisa makan, kita bisa konsumsi, asalkan apa kok? Kalau buat saya tadi itu memenuhi kebutuhan kalorinya, memenuhi kebutuhan makronutriennya dan mikronutrisinya. Jadi setiap makanan kan ada kandungan gizinya. Kalau tadi prinsipnya boleh makan apapun selama kalorinya dan makronutrisinya terpenuhin, biar gampang itu 70-80% kita kepengen dari makanan yang minim proses, whole foods. Contohnya seperti sayuran, telur, ini kan minim proses ya. 20-30%-nya itu kita bisa dari comfort food, fun foodnya kita. Mau makan apapun boleh. Gorengan kayak gini pun juga boleh, nggak masalah. Ini makan, masih makan? Makan. Oh makan, oke. Selama tadi itu, ini nggak dosa-dosa. di tracking kalorinya, selama tidak berlebihan kalori, tidak akan membuat kita naik berat badan. Oke. Boleh kita coba? Boleh. Jadi ini ada beberapa jenis makanan, ada nasi padang, nasi rames ya. Ya ada nasi dengan porsi nasi padang tentunya. Kemudian ada apa? Sayur singkong, ada rendang, dan juga ada sambal. Nah ini gimana kok? Nah, karena saya memang udah mempraktekkan tracking kalori belasan tahun, buat saya kan gampang untuk nimbang-nimbang. Tapi memang saya akuin tidak semua orang merasa nimbang itu mudah.
banyak merasa ribet. Iya. Dulunya sih memang metode yang saya pakai harus ditimbang terpisah. Nasinya berapa, lauknya berapa. Itu kan lebih repot. Sekarang saya udah nemuin metode yang telur ceplok tadi itu. Cukup ditimbang langsung berat semuanya berapa, kita kalikan dengan satu angka, kita langsung dapat estimasi kalorinya berapa. Angka itu kita kalikan 1,5. Ini kita timbang aja kali ya. Nah, Dinolin dulu. tapi ini kan sudah sama berat piringnya ya. Ya. Kita tadi udah timbang selain berat piringnya dapat 365 gram kurang lebih. Khusus untuk makanannya aja ya. Iya. Oke. Nah, angka itu kita kali 1,5 untuk makanan jenis seperti nasi padang seperti ini. Jadi, Dapatlah kurang lebih 550 kalori. hmm, Nah, misalkan saya pribadi, saya tahu kebutuhan kalori saya 2.300 kalori. Nah, saya mau makan ini takut apa enggak? Ya, saya nggak takut. Orang ini cuma 550 kalori, saya banyak, tahu kan? masih banyak. Sisanya. Ya udah, saya makan aja gitu. oh, oke. Nanti tinggal diatur meal selanjutnya berapa kalori, saya atur supaya dalam sehari saya tidak melebihi 2.300 kalori. Karena itu kebutuhan kalori saya. Oke. Nah, tiap orang kan berbeda-beda angkanya berapa. Oke. Nah, kita beralih ke makanan berikutnya adalah Oke. gado-gado yang kita anggap ini adalah makanan sehat karena sayuran. Betul. Ya pasti ada topping atau ada additional telur rebus. Intinya semua direbus di sini. Sehatkah atau kalorinya rendahkah Nah. gitu? Banyak orang beranggapan ketika suatu makanan dilabeli sehat, mereka makan berapapun nggak masalah. Karena dianggap sehat. Iya. Cuman Iya lagi. semua makanan punya kandungan kalori. Ah, Tidak semua makanan sehat itu kalorinya kecil juga. Contohnya kayak gini, kita juga udah timbang tadi ya. Satu piring untuk isi sayur, telur, dan lain-lain itu dengan metode telur ceplok tadi dapat kurang lebih cuma 150 sampai 200 kalori aja. Oke, kita untuk timbang kali isiannya. ya. Heeh. Nah, tadi dapat kita hitung sekitar 150 sampai 200 kalori untuk sayuran, telur, dan lain-lainnya. Tapi begitu kita timbang bumbu kacangnya, bumbu kacang yang kita timbang itu ternyata kontribusi kalorinya itu sekitar 350 sampai 400 kalori. Wow. Jadi 2 kali lipat dari isian yang ini sayurnya. Nah, bukan berarti saya bilang nggak boleh makan bumbu kacang, nggak juga. Karena kita tahu, oh bumbu Yang kacang paling enak itu lagi kok. memang saya setuju kalau itu. Apalagi dicocol pakai itu kerupuk. Nah, ngomongin cocol, biasa tips buat orang saya kasih tahu untuk makanan bumbu kacang gini kita cocol aja. Jangan dicampur, diudek, karena kebiasaan kalau dicampur pasti dihabisin bumbu kacangnya. Bukan berarti nggak boleh makan bumbu kacang. Boleh jadi kok. sayurannya itu dicocol Iya. bumbunya. Iya, jadi tujuannya ya, enak disiram lagi. Enak belum katanya. Iya. Terus Jadi tujuannya untuk meminimalisir bumbu kacangnya supaya asupan kalorinya sedikit lebih rendah. Dan tetap bisa makan enak. kita beralih ke gorengan kalau kayak gitu Oke. kok. Oke, ini gorengan adalah cemilan di saat jam-jam ngantuk kantor. Nah, Kita timbang ya. Jadi kita Iya. punya ada beberapa gorengan, ada bakwan, ada tempe mendoan, ada tahu juga. nah, kalau tadi kita timbang, berat total 4 gorengan ini tuh sekitar 250 gram. Nah, untuk gorengan seperti ini bisa kita kalikan 2,5 sampai 3,0. Misalkan kita kalikan 2,5, itu kita dapat 4 gorengan ini udah sekitar 700 kalori. Nah, misalkan kita berasumsi lagi tadi ada satu wanita yang tidak terlalu aktif, kebutuhan kalorinya 1.500. Dia makan 4 gorengan ini udah separuh dari kebutuhan kalorinya. Dan biasa orang makan ini cuma untuk cemilan aja. Tadi kan Kak Tiffany bilang untuk cemilan. Untuk pemula gitu ya, yang disarankan untuk biar nggak terlalu kaget pastinya badannya Betul. juga, defisit kalorinya ada suggest-nya nggak? Ada. Kalau nanti sudah dihitung dapat kebutuhan kalorinya berapa, saran saya itu pakai persentase 15 sampai 25% defisitnya. Oh, 15 sampai 25%. Iya. Oke. Misalkan kita tahu kebutuhan kalorinya 2000 kalori. Berarti kalau kita hitung sekitar 300 sampai 500 kalori defisitnya. Nah, itu range yang cukup aman, tidak terlalu agresif, tidak terlalu sedikit juga. Itu biasa saya ajurin orang di angka-angka seperti itu. Oke. Dengan lifestyle yang sekarang ya, salah satunya adalah ngopi. Nah, kalau kopi itu juga berkalori, khususnya mungkin dengan kopi-kopi kekinian gitu yang sekarang gitu. Nah, gimana akhirnya bisa mengadjust dengan
lifestyle dan kayak gitu kok? Kalau ngomongin kalori kopinya sendiri, itu hampir nol sebetulnya. Dari kopinya Kopi sendiri. hitam ya? Misalkan kita ngomongin espresso atau americano ya, itu nyaris nol kalorinya. Karena no sugar. Iya. Nah, yang bikin kalorinya naik itu ya teman-temannya tadi itu sugar, susu, creamer, sirup, topping dan lain-lain. Jadi kalau saran dari aku, misalkan ingin tetap konsumsi yang manis-manis, bisa mencoba produk-produk yang pemanis rendah kalori. Oh. Biasa salah satu solusinya seperti itu. Atau ya kalau tetap pengennya pakai gula, kita kurangin porsi gulanya. Oke. Kayak gitu-gitu. Menarik ya, jadi wawasannya atau pengetahuan kita semakin bertambah dengan adanya hitung-hitungan kalori, karena ini kita sama sekali nggak kepikiran. Yang ada kita pemahamannya, ya saya juga ya, diet adalah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makan yang rebus, makan yang sehat gitu, sehingga makanan-makanan yang lain tuh suka dibilangnya makanan jahat itu tadi. Tapi ternyata mindsetnya itu yang harus kita ubah. Betul. Ya kan, untuk mengenali salah satunya melalui defisit kalori itu tadi ya. Thank you so much Ko Hans, Koko Kalori sudah sharing pengetahuannya di Talk is Fun kali ini. Mudah-mudahan mungkin teman-teman di luar sana yang saat ini mau mencoba, silahkan. Atau mungkin mau coaching, mau dengan Ko Hans sendiri, dengan Koko Kalori, silahkan. Atau mungkin bisa mencoba sendiri ya di rumah ya. Oke, thank you so much. Sekali lagi terima kasih Ko Hans. Dan usai jeda kita masih akan kembali di Talk is Fun. Nah, kali ini kita akan ngomongin pola hidup melalui eating clean. Nah, apa itu eating clean? Usai jeda ya, tetaplah bersama Talk is Fun. Saya ketemulah dengan eating clean ini yang mengajarkan saya bahwa sebenarnya mengganti bahan pangan itu saja sangat menolong terhadap berbagai masalah kesehatan. Indonesia Barat. Oh pernah sih, aku diet no sugar, no tepung gitu. Jadi selama berjalan 6 bulan, selama 6 bulan itu aku nggak mau konsumsi gula tambahan ataupun makanan yang punya kandungan tepung. Jadi gulanya itu dari buah-buahan aja. Enggak sih, cuman kalau ya makan sih batasin aja, cuman nggak diet gitu aja. Jujur sekarang pun aku lagi diet sih, cuman lebih ke gaya hidup aja sih, bukan yang kayak diet ekstrim gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya saya pernah melakukan diet gula, soalnya saya rasa saya udah kebanyakan konsumsi gula, yang mana itu membuat kan skincare kan nggak dari produk juga ya, tapi dari apa yang kita makan. Nah menurut saya butuh selain skincare tuh yaitu perawatan dari apa yang saya konsumsi, yaitu mengurangi gula dan juga minyak yang berasal dari gorengan. Tujuan aku diet sih sejujurnya emang mau mengurangi angka di timbangan aja sih, kayak gitu. Sama looks-nya, kalau muka kebanyakan gula tuh emang udah kurang enak aja dilihat, kalau aku personally nilainya kayak gitu. Paling utama banget awalnya lebih ke gara-gara angka timbangan sih, sebetulnya aku pengen ngurusin karena melihat kayak udah ngerasa nggak sehat aja, kayak misalnya udah nggak enak nih di tubuh ini gitu, kayak ngerasa nggak enak pakai tubuh ini gitu. Terus tapi lama-kelamaan ternyata banyak juga manfaatnya buat kesehatan, jadi ya udah aku terusin gitu sih, jadinya jatuhnya lebih ke gaya hidup sekarang. Yang pertama yang pasti untuk demi menjaga kesehatan ya, soalnya saya juga kan kadang aktif olahraga seperti jogging. Nah kalau misalnya kebanyakan gula mungkin tidak baik juga ya. Mungkin kalau misalnya emang misal saya hari ini jogging, nah mungkin saya mengkonsumsi gula untuk energi tambahan. Tapi kalau misalnya lagi istirahat, saya mengkonsumsi gula sedikit.
yang lagi rame aku tahu intermittent fasting ya, itu banyak banget Gen Z termasuk teman aku yang ngelakuin juga karena cukup manusiawi sih dietnya menurut aku. Kalau setahu aku sih diet, taunya ya diet keto. Kalau enggak dietnya model yang puasa putih, puasa Daud kalau orang tahu tuh. Sebetulnya diet yang kayak cut sugar, tepung, sama goreng-gorengan itu lagi ramai banget sih di Gen Z karena sebetulnya kan lagi banyak banget jajan-jajanan yang manis, yang viral gitu-gitu kan. Tapi at the same time orang-orang juga yang pada kayak aware nih kalau ini tuh nggak bagus buat kesehatan. Jadi banyak juga ya program-program yang justru kayak sekarang lebih mempromosikan kayak rebus-rebusan, kayak ubi-ubian, telur rebus gitu juga banyak sekarang. Intermittent fasting tadi karena masih bisa kita punya peluang untuk makan, bisa makan bebas, cuman kan ada waktu-waktunya, terus juga nggak cut sugar tadi, jadi bisa lebih leluasa sih dietnya. Menurut aku yang paling enak dan paling mudah dilakuin tuh intermittent fasting sih. Jadi dia tuh kayak puasa sebenarnya. Jadi ada jam-jam tertentu di mana kita bisa makan, tapi bedanya dia sama puasa adalah dia tuh masih boleh minum kalau intermittent fasting ini. Masih membahas soal, kali ini mungkin bukan diet ya, tapi pola hidup sehat gitu melalui, kalau mungkin Anda pernah dengar ada yang namanya eating clean atau clean eating ya. Lumayan banyak diterapkan bagaimana mengetahui pola hidup yang tepat melalui makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, sudah hadir bersama saya ada salah satu narasumber yang ternyata sudah puluhan tahun ya menerapkan pola hidup eating clean ini. Ada Mbak Inge Tumiwa. Hai Mbak Inge. Hai. Kita tahunya soalnya penulis buku. Penulis buku, ya. Karena juga salah satu bukunya itu membahas mengenai eating clean Pola ya. makan sehat, ya. Pola makan sehat. Oke. Jadi kalau eating clean itu bukan diet. Bukan tepatnya. Oke. Lebih ke pola makan sehat. Yang tujuannya lebih kesehatan yang menyeluruh. Jadi bukan semata-mata untuk menurunkan berat badan secara cepat atau mencapai bentuk badan yang diinginkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi balancing healthy life ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau Mbak Inge sudah berapa lama? Tadi aku soalnya sebutnya puluhan tahun karena tadi dapat bocoran, ternyata udah 20 tahun. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Dari orang yang tadinya makannya sangat sembarangan waktu muda. Sembarangan tuh gimana tuh Mbak? Kita semua di sini makannya sembarangan nih. Iya, waktu Jajan muda. loh. Iya, betul. Waktu muda ya seperti itulah ya. Baru maksudnya dari kecil, remaja, sampai lulus kuliah, sampai kerja. Apalagi pas kerja punya uang sendiri. Itu kan jajan sana, jajan sini. Terus beli makanan di minimarket itu makanan kemasan kan gampang sekali gitu kan. Apalagi makanan dan minuman manis makin lama makin banyak gitu. Ya saya dulu seperti itu. Nah, sampai terus di kenapa titik tiba-tiba berubah mindsetnya? sakit. Sakit. Jadi saya kena ada tumor kanker di tiroid, kemudian juga kena autoimun. Anak yang waktu itu umurnya masih kelas 6 SD juga terkena obesitas. Kemudian suami terkena asam urat yang luar biasa parah, sampai nggak bisa jalan kaki karena sendi-sendinya itu udah sakit semua. Kolesterolnya juga mengalahkan ini IPK cum laude. Astaga. Terus anak yang paling kecil waktu itu umur 3 tahun dia punya eczema kulit dan alergi yang lumayan parah ya. Jadi bolak-balik kambuh. Ini berbarengan semua hampir. Betul, dan aku dulu langganan GERD yang sampai harus masuk rumah sakit, dirawat. Tapi aku nggak sih, jangan sampai masuk rumah sakit sih. Berkat semua pola hidup yang tidak sehat, ditambah stres, ditambah kebiasaan-kebiasaan ngerokok gitu kan. Jadi GERD aku tuh dulu, wah luar biasa sih. Itu bisa sampai harus masuk rumah sakit, diinfus, dirawat berapa hari, berapa minggu karena GERD. GERD adalah penyakit zaman sekarang. Oke, kenapa langsung eating clean gitu? Apakah memang udah pernah tahu sebelumnya gitu? Belum pernah tahu, dan waktu itu yang men-trigger pertama 20 tahun yang lalu kayak belum zaman tuh ya. Waktu itu di Indonesia belum banyak yang bicara ya, tapi buku-buku yang aku dapatkan kebanyakan dalam bahasa Inggris. Aku dapatkan di toko buku dan semuanya rata-rata berbahasa Inggris ya. Tapi trigger aku ke makanan adalah karena si anak yang waktu itu umur kelas 6 SD ini kena obesitas. Jadi saya bawa ke dokter dan dokter nyuruhnya dia hanya boleh makan 1 apel sehari.
Kan saya jadi mikir ya. Serius? Hanya apel? Anak kelas 6 SD disuruh makan Apalagi apel. kebiasaannya kan pasti makan banyak. Di luar itu apapun. kan dia masih tumbuh ya. Iya. Kemudian dia kan di sekolah masih main bola, masih apa kuat ya anak kelas 6 SD cuman apel 1 sehari atau 2 sehari. Saya kan nggak tega ya. Jadi di situ saya belajar tentang makanan. Masa sih nggak ada cara lain untuk melawan obesitas? Dan satu-satunya cara adalah diet ekstrim. Jadi saya waktu itu bertanya seperti itu. Terus belum lagi suami yang kolesterol, belum lagi saya yang masalah autoimun. Terus anak saya yang masalah alergi, saya GERD. Masa sih saya harus bikin 5 jenis makanan dengan 5 pola makan yang berbeda di rumah? Wah, bisa 1 habis duit, 2 habis tenaga, habis waktu gitu Stres kan. yang ada. Stres yang ada. Akhirnya saya belajar pola makanan terutama makan sehat, bahan pangan. Dan saya ketemulah dengan Eating Clean ini yang mengajarkan saya bahwa sebenarnya mengganti bahan pangan itu saja sangat menolong terhadap berbagai masalah kesehatan. Mau itu obesitas, mau itu autoimun atau alergi. Jadi mengganti bahan pangannya saja sudah akan merubah banyak sekali masalah kesehatan. Nah, disitulah saya kemudian mendalami tentang bahan pangan. Oke, jadi tuh eating clean ini Mbak Inga adalah makan atau mengonsumsi makanan dengan mengganti bahan pangan. Iya, jadi kalau di sum up, eating clean adalah pola makan sehat yang sebenarnya pola makannya bisa mengikuti pola makan bangsa atau suku manapun ya. Jadi kalau orang Indonesia yang makan makanan hari-hari orang Indonesia, tumis kangkung, nasi, itu bisa dimakan. Sup, kalau orang misalnya di Jepang bisa makan ramen mereka, soba mereka gitu ya. Tapi kuncinya di eating clean adalah pola makan apapun yang kita miliki, pilihlah bahan pangannya yang benar sehat, yang minim toksin. Artinya minim toksin tuh minim bahan kimia, minim zat-zat yang dimasukkan tidak hanya di pabrik ya, tapi juga di saat ditanam, diternak, kemudian diolah. Ada yang di pabrik diolah, ada yang di rumah diolah, di dapur atau di dapur restoran. Nah, ini semua saya pelajari dan saya menemukan bahwa banyak sekali masalah, misalnya autoimun yang terpicu oleh zat-zat chemical ini. Kemudian misalnya obesitas, salah satu masalahnya adalah gula. Dan ini berakar pada cara gula itu sendiri diproses di zaman modern sekarang. Yang akhirnya kita mendapatkan gula proses. Padahal ada gula-gula alami. Jadi tetap mengkonsumsi. Makanan, sumbernya. hanya bahan pangannya dipilih yang lebih alami, yang tidak terkontaminasi terlalu banyak dengan zat-zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan jangka panjang, dan dimakannya dengan cara berkesadaran aja. Jadi nggak usah diet yang kelaparan, tapi juga nggak perlu ekstrim yang hanya makan yogurt aja tiap hari, hanya chia seed aja tiap hari. Enggak, kita makan seimbang aja, kita makan balance, tapi bahan pangannya dipilih dengan benar. Jadi sebenarnya eating clean itu. Tapi ribet nggak sih Mbak? Justru kan jadi kita harus tahu nih, ya selama ini kita tuh malah nggak pernah tahu kan hulu dari makanan kita tuh dari mana. Itu yang Terus yang kedua, kejutan yang aku temukan tuh itu. Di Jakarta susah Mbak. Susah. Gimana tuh? Jadi yang aku temukan waktu aku belajar eating clean, jadi kebanyakan makanan yang aku temui di tempat aku tinggal Jakarta adalah makanan yang tidak sehat dong ya. Yang ditanam dengan pestisida, yang diternak dengan hormon, dengan antibiotik, ya kan. Kemudian bahan pangan yang diberikan kepada ternak-ternak ini juga adalah bahan pangan buatan. Belum lagi yang diproses di pabrik dengan pewarna, dengan zat kimia, pengawet dan lain-lain. Aku sempat yang wah, dapat bahan pangannya di mana? Gitu. Terus saya belajar lebih dalam dan saya bertemu dengan ini yang aku paling suka dengan prinsip eating clean. Kembali saja ke bahan pangan alami yang ada di tempat kamu tinggal. Jadi misalnya, di mana saya dapat olive oil yang murah ya di Jakarta? Waktu itu kan mikirnya gitu ya, karena olive oil salah satu oil yang sehat. Di mana saya dapat olive oil yang murah ya di Jakarta? Oh ternyata saya nggak harus pakai olive oil kalau di Jakarta. Saya bisa pakai minyak kelapa.
karena minyak kelapa buatan asli Indonesia, bahan pangannya alami, dibuat dengan cara alami dan banyak ada di mana-mana, harganya Harga juga lebih murah. terjangkau. Jadi jangan asal ya, makan cuma masuk tenggorokan, yang penting enak, yang penting kenyang. Ya harus tahu gimana tuh proses perjalanannya, kayak gimana. Gak usah pinter-pinter amat tapi sih, Iya. lebih ke yang penting kita Kalau rajin dipikirin baca. agak ribet tapi ya, Mbak ya. Yang penting kita rajin baca dan kita jadi lebih aware aja bahwa makanan itu nggak semata-mata yang terlihat di atas meja ya, Iya, iya, ada iya. perjalanannya ya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan berangkatnya karena dari diri, suami, kemudian anak-anak ya. Betul. Jadi ini melibatkan anak-anak. Sementara tadi ya anak-anak ada dalam masa pertumbuhan gitu kan. Betul. Untuk mereka tidak hanya lidah tapi badannya mengenali semua bahan pangan, betul. jenis makanan yang ada. Nah, bagaimana pola penerapan eating clean ini untuk anak kemudian manfaat jangka panjang ya, Mbak? Kalau aku selalu kembali any skill, keterampilan apapun, pengetahuan apapun yang mau kita sampaikan kepada anak, karena aku orang tua, kita harus mulai dari orang tua dulu sih. Kita harus mulai dari si orang tuanya dulu. Jadi mengajarkan anak makan sehat bukan artinya diancam, dimarahin, disuruh, diceramahin, bukan itu yang harus dilakukan. Tapi mulai dari orang tuanya dulu aja makan sehat. Contohkan aja dulu ke anaknya, orang tuanya makan sehat. Lama-lama itu akan direkam loh sama si anak dan itu akan dilihat sama si anak. Dan apalagi kalau di rumah, kita sebagai orang tua yang kita sediakan adalah pilihan makanan sehat. Mudah-mudahan yang Mbak Inge sampaikan juga bisa membuat penonton CNN gitu ya lebih percaya diri lagi untuk menerapkan pola hidup sehat, ya kan? Salah satunya tentunya melalui eating clean ini, mudah-mudahan lebih berguna. Jadi kita mengenali tubuh kita, kita memberikan asupan kepada tubuh kita yang lebih sehat lagi karena kita yang mengenali diri kita sendiri ya. Thank you for coming Mbak Inge. Sama-sama. Sehat selalu. Terima Thank you for kasih. sharing juga ya. Nah, buat Anda mungkin yang masih juga banyak pertanyaan tentang pola hidup sehat, tentang diet. Nah, usai jeda kita masih akan kembali, saya akan kedatangan seorang dokter spesialis gizi klinik. Ya, tetaplah bersama kami. Jadi diet tuh nggak bisa nggak makan. Jadi sering pasien datang, dok kalau makannya segini, mana bisa turun? Masalahnya ada kalori yang sebaiknya kita berikan jangan terlalu rendah. Karena tubuh kan perlu jalan. Kembali lagi di Talk is Fun. Kalau ngomongin soal diet ya, banyak di antara kita yang menjadikan diet ini sebagai jalan ninja untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Tapi jangan salah, diet yang tidak tepat ini bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan kita, bagi badan kita. Nah, apa yang perlu kita ketahui lebih dalam lagi kalau sedang diet atau mungkin berniat untuk diet, sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Ada Dr. Cindy Pujiadi, dokter spesialis gizi klinik. Dr. Cindy, apa kabar? Baik. Kita ngomongin soal diet ya, Dok ya. Wah, banget. Nah, kalau ngomongin soal diet, kadang-kadang pemahaman atau persepsi soal diet. Diet itu untuk sehat atau untuk ngurusin badan, nurunin berat badan gitu. Itu salah apa enggak sih, Dok? Jadi gini, diet itu artinya adalah pengaturan makan. Oke. Jadi tergantung, Polanya ya, Dok? iya tergantung tujuannya. Kalau dia ingin menurunkan berat badan berarti diet rendah kalori, ya. Kalau dia ingin mengatur makannya karena dia mempunyai masalah kesehatan tertentu, misalnya diabetes, berarti diet diabetes. Ada masalah jantung, diet jantung. Jadi diet itu adalah pengaturan makan, bukan berarti kalau seseorang diet itu pasti mau kurus, karena ada juga pengaturan makan atau diet yang mau naikin berat badan. Jadi nggak selalu arti diet itu untuk menurunkan berat badan, karena tergantung daripada kondisi kesehatan masing-masing. Yang pasti adalah pengaturan makan. Diet itu sekarang ada beragam, banyak banget. Orang milih IF, ada keto, ada diet kalori tadi juga gitu dan lain sebagainya lah. Tapi kadang-kadang kita suka mungkin nggak paham, nggak semua diet itu kan bisa kita terapkan. Nah, gimana memilih pola diet yang pas dengan tubuh kita? Ngenalinnya gimana, Dok? Jadi yang akan lebih baik kalau kita mau melakukan diet sebaiknya di bawah pengawasan dokter spesialis gizi klinik. Kenapa?
Karena diet yang diaturkan akan bersifat individual. Jadi namanya personalized diet. Jadi biasanya datang ke dokter gizi, misalnya datang ke saya akan membikinkan meal plan-nya untuk awal ya, karena begitu pada kontrol berikutnya bisa aja berubah. Oke. Tergantung apa yang terjadi pada waktu kontrol tersebut. Jadi bukan berarti diet itu tidak makan. Nah, itu kadang-kadang suka salah kan, diet sama sekali nggak makan atau diet menghindari karbo. Jadi nggak sama sekali nggak makan karbo. Nah, itu gimana dok? Nggak bisa, jadi diet tuh nggak bisa nggak makan. Jadi sering pasien datang, dok kalau makannya segini, mana bisa turun? Masalahnya, ada kalori yang sebaiknya kita berikan jangan terlalu rendah. Karena tubuh kan perlu jalan. Benar. Kayak kamu naik mesin mobil, penggerak kan? nggak mungkin. Bensinnya segini aja deh, nggak bisa. Ada butuh seberapa supaya badan mesti bisa jalan proses di dalamnya. Oke. Apa yang kita mesti kerjakan? Kita mesti olahraga. Karena kalau kalori terlalu rendah, bisa aja ototnya turun, kepake. Otot turun, metabolisme turun. Pembakaran dalam tubuh turun, karena ototnya turun, otot kan mahal tuh, kasih makannya mahal. Jadi kalau dia berkurang, berarti pembakarannya lebih rendah. Pembakaran lebih rendah, beratnya mungkin susah turun, atau mungkin terjadi lemaknya naik. Iya. Kalau otot turun, lemak naik, berat nggak mau turun. Jadi diet sekarang itu tidak sesimpel kilogram. Jadi diet sekarang harus target fat loss. Bukan nggak peduli berat turun, terserah apa yang turun, mau otot kayak mau air kok, enggak. Kita harus turunin lemak. Kenapa? Supaya diet yang sudah kita lakukan itu awet. Oke. Kalau kita kerjakan diet yang terlalu ekstrim misalnya, turunnya cepat, yes. Tapi apa yang turun? Kalau yang turun otot dan air, kayak air misalnya turun, kita minum lagi, naik lagi. Iya. Dan yang harus kita stabilin atau naikin adalah otot. Ya, lemaknya mesti turun. Nah, gimana caranya? Ya itu mesti dimonitor dengan suatu alat yang namanya timbangan body composition. Oke. Timbangan body composition itu bermacam-macam. Kalau di rumah sakit pasti levelnya mahal, karena level rumah sakit. Ada yang untuk di rumah, mungkin tidak seakurat di rumah sakit, tapi tidak apa-apa. Oke. Nah, untuk orang-orang yang kadang-kadang gini, saya berhasil nurunin 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Jadi maksudnya penurunan kilogram, penurunan berat badan yang fantastis gitu ya. Itu justru bahaya. Tidak awet. Apalagi kalau yang turun air dan otot, nggak awet. Pasti itu nggak awet ya? Iya, apalagi kalau misalnya orang bilang, asik diare, turun berat badan, air yang turun. Iya. Bahaya air turun terus. Dehidrasi yang ada, kita kekurangan cairan ya. Bahaya, jadi orang pikir asik nih, banyak kencing-kencing, banyak diare, berarti turun, ya it's kilogram. Oke. Bukan itu yang target kita. Oke. Nah, tadi karena dokter Cindy sudah mention juga soal olahraga, kadang-kadang orang juga mikir gini, yaudah kok dietnya udah jalan, jadi kayaknya nggak penting olahraga. Yang benar, diet itu harus dibarengi dengan olahraga kah? Nah, porsinya gimana dok? Harus keduanya. Harus keduanya? Harus keduanya. Jadi dietnya, misalnya saya akan berikan kalori basal misalnya gitu ya. Paling nggak dia butuh segini. Proteinnya berapa ya disesuaikan dengan, biasanya saya lihat body composition-nya pasti. Kalau dia ototnya bagus ya nggak mungkin saya kasih protein rendah, ototnya makin habis. Jadi saya mesti sesuaikan proteinnya berapa banyak. Nah olahraganya mesti langsung dikerjakan, nggak bisa besok-besok aja. Banyak orang yang pikir, olahraganya nanti aja tunggu turun. Nggak bisa tuh. Nggak bisa, karena gini, kalau kita turun otot, naikin otot itu lama loh. Ada salah satu pasien dia diet pengen turun cepet ya, jadi minumnya jus doang gitu misalnya gitu. Aduh. Terus 3 hari dijalanin, turunnya keren, 3 hari 2,4 kilo. Keren kan? Begitu lihat, ya 2,4 kilonya otot lagi. Lemaknya naik. Biarpun beratnya turun. Apa yang dia mesti lakukan untuk naikin otot? Dia mesti setengah mati naikin itu otot, 4 bulan dia baru bisa naikin.
gara-gara diet yang salah. Nah, banyak yang salah paham tentang penerapan diet atau pola diet. Nah, kalau mungkin dokter Cindy di sini bisa nyampein untuk menyampaikan myth busting untuk meluruskan kesalahpahaman orang soal diet gitu. Jadi yang lebih aman dan juga lebih sehat apa, Dok? Jadi sebenarnya target kita lebih ke arah balance diet. Balance diet. Jadi bergizi lengkap dan seimbang. Yang sering salah adalah mereka diet tanpa garam. Kita butuh garam. Nah, Nggak ada garam lemes. atau kadang-kadang nggak pakai gula. Kalau pakai Kita gula, nggak butuh gula, kita butuh karbo. oh Bukan karbo, gula, karbo. karbo. Karbo itu bisa dapat dari roti, dari nasi, kentang. dari buah, bisa. Jadi kita butuh karbo minimum untuk nutrisi otak. Dan yang paling penting adalah nutrisi untuk sel darah merah kita. Sel darah merah kita itu makanannya dari karbo. Jadi kalau kita nggak ada karbo sama sekali, dia tuh, aku dikasih makan apa ya? Dan kalau sel darah merah mati, bikinnya lama lagi. Jadi memang mesti balance. Karbonya mesti ada, tapi bukan berarti karbo itu gula. Karbo yang kita makan, yang kita pilih sebaiknya yang kompleks. Akan diproses, memang akhirnya akan jadi sederhana dari gula dalam tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang kompleks, penyerapannya itu akan pelan. Kalau penyerapannya akan pelan, gula darah juga akan turunnya juga pelan. Jadi kalau kita minum gula gitu, gula darah cepat naik, cepat turun. Tapi kalau kita pelan-pelan, yes, keisi pelan, prosesnya lama dan kita kenyangnya jadi lebih lama. Iya. Tapi kalau karbo yang ambil dari gula, aduh cepat diserap, set, lapar lagi. Yang salah lagi adalah buah. Dia pikir, udahlah makannya buah aja. Buah ada kalorinya. Dan kalau kita nggak balance, ya tadi kan bisa otot turun atau gimana. Jadi kita mesti balance. Ada juga yang bilang, dok jadi aku suruh makan buah ya. Buahnya gimana? Utuh. Loh kenapa utuh? Loh kalau kamu makan apel misalnya satu, utuh. Oh jadi bukan Lama kan abisnya. Akhirnya tubuh akan kasih tahu kotak kenyang. Oh, Kalau dibandingkan minum, di jus jadi kalau air minum, gitu kan? Otak belum dapat kasih tahu kenyang, kalori udah masuk. Oh, oke. Ya, misalnya suka bilang jus. Oke, jusnya dibuat dari berapa? Dia bilang 2 jeruk gede, karena airnya doang diambil. Mungkin kalau gede, 1 jeruk itu 100 sampai 150 kalori. 2 ada 300, 200 sampai 300. Tambahin apa lagi? Apalah nanas, terus aja tuh yang diminum kalori. Iya. Sedangkan nggak Nambah-nambah. gitu kenyang, karena kenapa? Minum. Kalori tetap masuk. Menarik ya, kadang-kadang ini juga baru tahu nih, ya kan? Oh ternyata lebih baik makan buah utuh dibandingkan di jus. Kita taunya dia gampang aja deh minum aja, yang penting kan sama-sama buah nih. Nah, tapi berapa banyak yang dibikin dari jus tersebut? Oke, menarik. Terima kasih Dokter Cindy sudah hadir di Sama-sama. Talk is Fun. Insight sharingnya, informasinya bermanfaat. Mudah-mudahan untuk teman-teman di luar sana yang sedang diet atau mungkin mau melakukan diet, itu tadi ya tips-tips dari Dokter Cindy. Thank you dok. Sama-sama. It's time for Hot Picks, Hot Topics. Kita simak ini dia referensi dari cnnindonesia.com. Siapa mungkin yang ngikutin The Devil Wears Prada? Ya, ini ada tamu baru atau bintang baru yang akan ikut nih ya The Devil Wears Prada tuh. Siapa dia? Yap, Lady Gaga. Mother Monster ya, Lady Gaga akan gabung dalam sequel The Devil Wears Prada. Hal itu diketahui setelah Lady Gaga terlihat ada di Milan bersama bintang lainnya. Namun Variety memberitakan belum ada informasi mengenai peran yang ditampilkan oleh Gaga. The Devil Wears Prada 2 rencananya akan rilis tahun depan, tepatnya 1 Mei atau hampir 20 tahun setelah penayangan perdana film pertamanya. Berikutnya dari teknologi yang sudah mengunduh iOS 26, kadang-kadang aku ngerasa kayaknya baterainya jadi cepet boros ya. Masa sih? Coba kita lihat. Sejumlah pengguna iPhone melaporkan baterai perangkat mereka katanya lebih cepat habis setelah memperbarui sistem operasi ke iOS 26. Nah, pembaruan ini memperkenalkan berbagai fitur baru seperti call screening serta desain ulang bertajuk Liquid Glass. Menanggapi keluhan itu, Apple menyatakan kondisi itu normal kok dan sifatnya sementara aja. Selain itu, Apple juga menjelaskan bahwa pola pengguna pribadi juga bisa mempengaruhi performa baterai. Nah, beberapa
fitur baru di iOS 26 disebut memerlukan lebih banyak sumber daya sehingga pengguna iPhone yang meningkat setelah pembaruan dapat mempercepat habisnya daya baterai. Nah, berikutnya kita ada silent walking. Ada yang tahu silent walking? Nah, silent walking ini katanya bagus loh buat mental kita. Masa sih? Apa ya alasannya? Nah, jalan kaki menjadi olahraga yang paling simple dan gampang banget dilakuin. Belakangan ada istilah baru tuh namanya silent walking, yaitu berjalan tanpa gangguan apapun, nggak pakai musik, nggak pakai gadget ponsel, nggak ada juga teman ngobrolnya. Nah, konsep ini ternyata bagus loh untuk kesehatan mental. Jadi beberapa keuntungan silent walking yaitu keheningan membantu pertumbuhan otak, meningkatkan kesejahteraan dan juga perasaan lebih tenang, membantu menghindari olahraga yang too much berlebihan, mengurangi stres secara aktif dan juga meningkatkan kreativitas. Nah, berikutnya untuk Anda yang terbiasa mengonsumsi kopi ya, kopi pahit di pagi hari. Apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita terbiasa minum kopi pahit setiap pagi? Siapa yang suka minum kopi pahit? Jadi nggak pakai gula pastinya dong. Nah, ternyata ini bisa jadi pilihan sehat loh. Lalu bagaimana jika kopi pahit ini dikonsumsi setiap hari? Ada beberapa manfaat ternyata. Jadi tubuhnya katanya lebih berenergi. Risiko diabetes juga tipe 2 ini turun. Terlindung dari penyakit kardiovaskular. Risiko Alzheimer menurun, fungsi tiroid sehat, pencernaan lancar, hingga risiko kanker menurun. Oke, dengan adanya Hot Picks tentunya itu sekaligus menutup perjumpaan kita di episode Talk is Fun kali ini. Tetap jaga tubuh, lebih bugar, tetap sehat, tetap fit ya, tetap sehat juga. Pokoknya segala macam diet boleh bebas, tapi jangan lupa untuk kenali tubuh kita. Kita ketemu lagi di Talk is Fun minggu depan. Bye. Thank you, Gohan. Thank you. Terima kasih. Thank you, Dok. Sama-sama.